Halo, saya Siti Awaliati Delia Bilda, mahasiswa program studi Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen talenta. Apa yang dimaksud dengan manajemen talenta? Menurut Gesper tahun 2002, manajemen talenta adalah sebuah pendekatan organisasional yang terencana dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai yang bertalenta di dalam sebuah organisasi. Menurut Kena dan Peggy tahun 2007, manajemen talenta adalah sebuah proses di mana organisasi melakukan identifikasi, kemudian mengelola dan mengembangkan orang-orangnya untuk tujuan saat ini dan untuk masa depan. Bagi perusahaan, setidaknya ada 5 manfaat manajemen talenta. Yang pertama adalah memperbaiki proses perekrutan. Dengan memperbaiki proses perekrutan, perusahaan akan mendapatkan karyawan sesuai dengan yang dibutuhkannya. Manfaat yang kedua adalah pemberian remunerasi yang lebih adil dan kompetitif. Mengapa? Karena dengan menerapkan manajemen talenta, kinerja dan potensi karyawan menjadi lebih terukur, sehingga bisa menjadi patokan untuk pemberian remunerasi. Manfaat yang ketiga adalah perusahaan dapat menghemat biaya saat terjadi pergantian karyawan, karena perusahaan sudah memiliki rapor penilaian kinerja karyawan selama karyawan tersebut bekerja, sehingga proses pergantian menjadi lebih efisien. Selain itu, dengan adanya manajemen talenta, program pembelajaran dan pengembangan perusahaan menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan karyawan, sehingga kompetensi karyawan pun dapat meningkat dengan optimal. Manfaat manajemen talenta yang kelima adalah membantu perusahaan untuk mencari dan menemukan karyawan yang berpotensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Selain bagi perusahaan, manajemen talenta juga bermanfaat bagi karyawan. Setidaknya ada 3 manfaat yang bisa dirasakan oleh karyawan. Yang pertama adalah mampu meningkatkan komitmen dan motivasi kerja. Kemudian, jenjang karir karyawan menjadi lebih berkembang dan komunikasi dengan perusahaan menjadi lebih baik. Selain itu, kepuasan kerja karyawan juga menjadi lebih meningkat. Setelah memahami definisi dan manfaat dari manajemen talenta, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana proses manajemen talenta dilaksanakan. Saat ini terdapat beberapa model yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam proses pengembangan manajemen talenta di perusahaan. Salah satunya adalah Boston Consulting Group Model. Boston Consulting Group Model ini mengemukakan bahwa ada 5 elemen penting dalam pengaturan manajemen talenta, dimulai dari perencanaan, kemudian menarik karyawan, mengidentifikasi potensinya, mengembangkan dan mempromosikan hingga mengikat karyawan yang bertalenta. Model selanjutnya yang dapat dijadikan rujukan untuk proses manajemen talenta adalah The Talent Power Organization Model. Model ini menggambarkan keterkaitan konsep manajemen talenta dengan lingkungan kerja sekelilingnya. Model ini menempatkan bisnis strategi yang dituangkan dalam strategi talenta sebagai input dalam perputaran siklus karyawan bertalenta yang nantinya akan menghasilkan keluaran berupa kinerja karyawan dan berujung pada hasil bisnis yang diharapkan. Yang ketiga adalah General Electric Model. Model ini dimulai dari usaha untuk menarik karyawan yang bertalenta, selanjutnya mengembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, kemudian mengatur karyawan hingga tercipta kinerja prestatif, dan yang terakhir adalah mempertahankan mereka untuk tetap tinggal di perusahaan. Dari ketiga model tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 3 poin utama dalam pelaksanaan proses manajemen talenta. Yang pertama adalah melakukan penarikan talenta, selanjutnya adalah melakukan pengembangan talenta, dan yang terakhir adalah mempertahankan talenta. Proses penarikan talenta terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah melakukan perencanaan talenta,
selanjutnya melakukan proses rekrutmen, melakukan proses seleksi, dan yang terakhir adalah melakukan proses orientasi talenta. Dalam penarikan talenta, perusahaan perlu menentukan jabatan kunci dan mengidentifikasi karyawan kunci. Jabatan kunci adalah jabatan yang hasil kinerjanya berdampak besar bagi perusahaan. Sedangkan karyawan kunci adalah karyawan yang berpotensi menjadi pimpinan di masa depan. Proses selanjutnya adalah pengembangan talenta, di mana tahapannya pertama melakukan manajemen kinerja, kedua pemetaan talenta, menganalisis kebutuhan pengembangan dan pembelajaran, mengimplementasikannya, serta terakhir melakukan review talenta dari hasil pengembangan pembelajaran. Proses yang ketiga adalah mempertahankan talenta, di mana perusahaan perlu melakukan perencanaan karir bagi karyawannya, melakukan perencanaan suksesi, serta melakukan pemeliharaan yang dapat mengikat talenta sehingga tidak pergi ke perusahaan lain. Salah satu tahapan yang penting dalam proses manajemen talenta adalah melakukan pemetaan karyawan. Pemetaan karyawan ini tidak hanya pemetaan bagi karyawan yang akan masuk ke perusahaan, tetapi juga pemetaan karyawan-karyawan yang sudah ada di perusahaan. Model yang paling sering digunakan dalam pemetaan karyawan adalah HAV 9box. Model ini merupakan human asset value, di mana perusahaan menilai potensi serta kinerja karyawannya apakah rendah atau tinggi dan dipetakan ke dalam 9 box. Penilaian potensial biasanya dilihat dari kemampuan dan bakat yang telah dimiliki oleh karyawan. Sedangkan penilaian performance biasanya dilihat dari key performance indicator yang dikeluarkan perusahaan untuk menilai karyawannya dalam jangka waktu tertentu. Dari hasil penilaian tersebut, perusahaan menjadi dapat terpetakan di mana posisi karyawan-karyawannya, apakah di posisi bertalenta, rata-rata, tidak sesuai harapan, atau bahkan di bawah standar. Nanti hasilnya akan menjadi acuan untuk program berikutnya. Tindak lanjut dari pemetaan talenta karyawan ini biasanya dibagi menjadi 4 kategori. Kategori A itu adalah karyawan-karyawan yang memiliki talenta tinggi. Biasanya ia akan diberi reward, promosi, dan pengembangan kompetensi yang lebih tinggi lagi. Karyawan yang berada di kategori B atau kategori rata-rata adalah karyawan-karyawan yang memiliki peluang untuk memberikan kinerja yang lebih baik lagi. Biasanya, perusahaan bisa melakukan pengembangan kompetensi, peningkatan kinerja, atau melakukan reposisi atau mutasi. Karyawan yang berada di kategori C adalah karyawan yang kompetensi maupun hasil kinerjanya tidak sesuai dengan harapan perusahaan. Perusahaan bisa mencari tahu apa yang menyebabkan tidak sesuai harapan itu. Apakah kurang motivasi atau mungkin kurangnya engagement antara perusahaan dengan karyawan. Tindak lanjut pemetaan bagi karyawan yang berada di kategori D atau di bawah standar biasanya adalah dilakukan demosi atau penurunan jabatan. Tapi bisa saja di kasus-kasus tertentu atau di kasus-kasus yang ekstrim karyawan akan dikeluarkan atau dipensiun dinikan. Saat ini, dunia sedang memasuki era transformasi yang disebut dengan Industri 4.0. Ciri dari industri ini adalah adanya sistem cerdas dan otonomus yang saling terhubung yang menyatukan dunia nyata dan dunia virtual. Ada beberapa komponen yang dianggap sebagai pilar dari Industri 4.0. Antara lain, pertama adalah adanya big data, yaitu mesin dan sensor yang saling terhubung dan menghasilkan data yang besar. Data ini dapat digunakan untuk optimasi dan perencanaan yang jauh lebih efisien dan efektif. Di era 4.0, penggunaan robot semakin banyak untuk menggantikan peran manusia. Selain itu, augmented reality juga semakin berkembang di mana sistem ini menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual. Cyber security juga semakin kuat dan penggunaan cloud untuk sharing data lintas mesin juga semakin berkembang. Salah satu dampak dari adanya revolusi industri 4.0 adalah adanya beberapa pekerjaan yang berpotensi hilang, tetapi ada juga beberapa pekerjaan yang menguat. Yang menghilang seperti wisata, otomotif, dan manufaktur karena digantikan robot, sedangkan yang menguat seperti e-commerce, pelayanan kesehatan, dan retail makanan. Selain itu,
Akan muncul beberapa pekerjaan baru, terutama yang berkaitan dengan teknologi dan digitalisasi, seperti web developer, animator, dan big data analyst. Pemerintah Indonesia sendiri sudah membuat beberapa kebijakan untuk menghadapi kondisi ini. Salah satunya adalah meningkatkan kompetensi atau talenta SDM dengan melakukan triple skilling, yaitu upskilling, reskilling, dan skilling bagi fresh graduate. Lalu, bagaimana dengan kita? Sudah siapkah untuk menjadi pribadi yang lebih berdaya, berkarya, dan bertalenta? Sekian pemaparan dari saya mengenai manajemen talenta. Video ini disusun sebagai salah satu syarat penilaian mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Rezeki Magister Pendidikan. Thank you for watching and see you next time.